Yang pembunuhan di mana, Pak? Ini di depan, di sini. Oh, bisa ditunjukkan nggak, Pak? Itu jadi ini tuh di sini, Pak. Iya. Yang ini ya, ini hijau ini. Ini dinding hijau ini tuh ini. Ada yang manggil-manggil, ya terus ada yang sering yang nangis gitu kan. Yang nangis Bapak sering dengar di sini? Sering dengar yang nangis. Suaranya perempuan? Suara perempuan, laki-laki ada. Soalnya kan kejadiannya di sini kan laki-laki ada, perempuan ada. Oke, assalamualaikum Baraya Kang Hardi semuanya. Ketemu lagi dengan saya Hardi di video kali ini Baraya. Sebelumnya saya udah dapat informasi ya mengenai beberapa kejadian yang terjadi di salah satu rumah di Leuweung di tengah hutan seperti ini ya. Tapi ini juga menjadi jalan alternatif sebetulnya untuk warga. Namun ada satu hal yang menarik yang untuk kita bahas. Ada satu rumah yang berada di jalur yang dimana sudah beberapa kali terjadi kejadian. Nah, ini bapak penghuni rumahnya, Pak Wawa namanya. Nah, ini ada motor-motor. Jadi ini tuh jalur alternatif motor menuju ke perkampungan Baraya. Dan itu kata orang Sunda mah leuweung, hutan ya. Dan inilah rumahnya. Kita berkenalan dulu dengan Pak Wawanya Baraya. Disambar mata ayahnya Pak. Nah, ini Baraya, ini tempat tinggal Bapak. Nih, Baraya akan kaget melihat sebenarnya Wawa ini, masya Allah, Tukang nyanggol gitu. Nih, Baraya, ini kode aja nih ya. Nih, ini pertama ya, ini helm. Lalu melihat topi, lalu ada foto. Pak, nggak apa-apa diperlihatkan fotonya? Masya Allah. Ini Baraya. Ya, ini saya memperlihatkan foto beliau. Itu Mas. Jadi Gimana tuh? Seneng. Seneng aja Pak atau gimana? Ini Bapak ini tidak mau ini ya Baraya, Pak? Tidak mau takabur. Berarti Bapak teh pensiun tahun sabaraha? Abdi mah kumanya. Jadi bisa dibilang diperbantukan di Polres, di Polda, di Brimob, oke. Oh, Gitu. luar biasa saya bisa bertemu dengan sosok lu. Pantesan pemberani Baraya. Pantesan pemberani. Nah, ini tuh jadi ini tuh di sini Pak. Iya. Yang ini ya, ini hijau ini. Ini dinding hijau ini tuh ini. Ini tuh posisi coba lagi di depan. sama Bapak tuh dipoto. Meni wanian Bapak tuh. Bawa tuh ternyata tinggal di sini sendiri ya Pak ya? Sendiri. Mohon maaf Bapak, tapi anak-anak mah masih sering kesini nengok. Kadang-kadang ya silaturahmi lah ke orang tua. Iya, nengok bapaknya ya. Tapi kalau sehari-harian mah di sini saya mah sendiri sehari-hari. Mau siang mau malam oke. Gitu. Apa yang dipertakutkan saya mah nggak takut, terkecuali ya orang-orang punya dosa lah, banyak dosa banyak masalah itu berarti. Nah, itu mah kadang-kadang ketakutan sendiri. Kalau saya mah enggak, saya mah bebas hidupnya ya. Bebas. Yang penting tidak merugikan orang, tidak dirugikan orang. Jadi total udah berapa tahun Bapak di sini Pak? 38 tahun. 38 tahun. Mohon maaf, usia Bapak berarti berapa sekarang? 65. Oh, 65 tahun sekarang. Masya Allah. Tahun. Tapi masih kelihatan seger Bapak teh ya. Nah, dikarenakan gimana ya?
orangnya sih bebas aku mah ya. Oh. Bebas dikarenakan masalah apapun sendiri nggak ada masalah. Terkecuali orang lain punya masalah dengan saya mah bebas hatinya. Orang lain mau jelek silahkan. Silahkan. Tapi saya sendiri nggak mau saya jelek sama orang lain. Oke, Baraya, ini tuh jadi jalur ini tuh kenapa cuman ada motor 1-2 nih Pak? Bisa dijelaskan nggak Pak? Ini tuh sebetulnya bukan jalur utama ya? Nah, ini bukan sebenarnya bukan jalan umum. Cuma saya sendiri agak sosialisasilah sama orang yang lewat pintas jalan motor, dipersilahkan sebelum ini dipakai, silahkan dipakai dulu sama orang lain. Nah, terkecuali nanti udah dipakai, yaitu kan ini tanahnya tanah pribadi. Oke, ini tuh sebetulnya tanah pribadi ya Pak ya. Nah, misalkan orang lain mau pakai ya persilahkan nantinya. Kalau misalkan mau dipakai, yaitu mohon maaf Ditutup jalan. Ditutup jalan, paling ya bisa dibenahi lah di sebelah mana gitu. Gitu. Iya. Pak, saya tuh tadi dengar katanya Bapak juga sebetulnya jalurnya tuh dari sana tuh lurus ke belakang rumah Bapak katanya ya. Jadi gimana sih Pak jalur utamanya Pak? Jalur utamanya ke belakang, usulnya ke belakang. Ke belakang ini ya? Dikarenakan banyak kejadian di belakang itu tidak kelihatan. Kejadian apa tuh Pak? Nah, kejadiannya banyaklah, kejadian tabrakan, kejadian atau pembunuhan banyak di sini. Bukannya sih banyak, sering gitu lah. Sering ada pembunuhan tukang sate. Yang pembunuhan di mana Pak? Di sini di depan, di sini. Oh, bisa ditunjukkan nggak Pak di sebelah mana? Di sini tunjukkan. Pas di depan ini aja di depan. Di depan ini tuh ada pembunuhan tukang sate. Penjual sate. Bapak yang nemuin pertama kali pada saat itu? Yang saat itu maghrib pas hujan kecil. Ada yang tukang sate lagi terguling sepedanya, dikira ya jatuh atau gimana, ternyata ada yang ngebunuh. Nah, gitu. Itu maghrib Bapak temukan pada itu. Ada suara nggak sebelumnya kayak teriakan atau apa? Sebelumnya nggak kedengeran sebelumnya. Pas ada yang lewat nunjukin itu ada yang orang jatuh, katanya tukang sate. Pas saya didatangin bukan jatuh, ini mah kayak yang sama golok lah atau dibacok atau gimana. Bagian apanya Pak yang bagian kepalanya, terus belakang. Kepalanya dibacok, Bapak temuin di sini ya? Oh, itu punten Pak dibegal atau? Nah, itu ada masalah di daerahnya, jadi diincer dia itu kabur, diincer dapatnya di sini. Oh, gitu. Tepat di samping rumah Bapak ya. Jadi yang dulunya jalan akhirnya sama Bapak ditutup karena ada kejadian itu. Banyak kejadian tabrakan mobil sama motor sama motor. Jadi di sini kan gelap. Belokan ini kan gelap. Jadi kan dari atas gak kelihatan ke bawah gak kelihatan ke atas. Akhirnya ditutup sama Bapak. Akhirnya ditutup, bukannya ditutup, dipindahkan ke sini, Baraya ke depan. Ke sana biar jadi terang lah kelihatan gitu, kalau perwis kelihatan. Oke, Baraya, selain itu juga tadi saya juga dengar sempat kaget ya. Bapak tuh menjelaskan karena sering terjadi kejadian selain pembunuhan, terus apa lagi sih Pak? Nah, terus pas kejadiannya banyaklah orang-orang jatuh, misalkan ya ketakutan, di sini kan gelap, banyak yang jatuh atau yang pingsan. Saya sering nganterin gitu orang-orang yang jatuh. Mereka itu melihat sesuatu gitu jatuh tuh karena apa? Nah, karenanya ya mungkin kegelapan atau dia ketakutan ketakutan sendiri. Itu kan ketakutan karena mungkin mereka melihat sesuatu mungkin ya Pak ya? Mungkin kelihatan apa sama dia gitu, jatuh. Pingsan, sering sama saya diobatin, sering dianterin ke rumahnya. Bahkan saya dengar dari orang lain ya, Pak Punten, katanya pernah juga ditemukan ada pembuangan kayak orang buang bayi gitu. Ada di bawah. Sebelah mana bawahnya Pak? Di bawah ke sana. Jadi di bawah rumah Bapak ini? Orang buang bayi gitu? Buang bayi. Kalau untuk Punten Pak, jenazah yang dibuang berapa kali ditemukan di sini? Ada dua kali. 2 kali jenazah ditemukan di sini dan itu semua korban pembunuhan gitu. Itu mah ya mungkin dibunuh. Kalau yang dibunuh mah satu yang kelihatan yang jelas itu. Yang jelas. Yang itu mah nggak tahu
ngebunuh dia sendiri, itu gak tahu kan. Ada yang bunuh diri mungkin ya? Ya, ada yang bunuh diri. Karena itu jalannya sepi katanya ya Pak. Sepi. Ramai-ramai itu baru sekarang berarti? Baru sekarang. Oh. Baru sekarang. Ya pas corona aja lah. Pas corona ramai. Oh pas corona baru ramai. Baru ramai. Jadi kalau ini kan jadi penasaran nih Pak. Bapak udah beberapa kali menjadi orang yang melihat kejadian janggal ya Pak ya, kayak pembunuhan dan segala macam, penemuan mayat, pembuangan mayat. Ada nggak Pak suara-suara dari luar gitu, kayak orang minta tolong, suara yang nangis? Nah itu kan sering kalau saya dengar itu tengah malam sering yang dengar gitu. Nah dikarenakan saya didatangin nggak ada. Misalkan saya masuk lagi, ada lagi, gitu kan sering itu. Suara apa biasanya Pak? Ya suara-suara ada yang manggil-manggil, ya terus ada yang sering yang nangis, gitu kan. Yang nangis Bapak sering dengar di sini? Sering dengar yang nangis. Suaranya perempuan? Suara perempuan, laki-laki ada. Soalnya kan kejadiannya di sini kan laki-laki ada, perempuan ada, gitu. Kadang-kadang gitu saya samperin nggak ada. Buka pintu nggak ada. Termasuk lihat. Pocong itu Bapak lihat pertama pocong. Pertama itu saya lihat jelas, tapi dia nggak ngomong, langsung menghilang. Oh, iya. Tadi juga sempat cerita katanya ada apa nih Baraya di sini? Tuyul lah. Tuyul itu lagi. Pohon itu ya. Itu naik dua-duanya. Pas saya disamperin. Tahu-taunya di bawah ada apa? Bungkusan kayak kain gitu, terus di dalamnya itu sirih lah ya, sirih. Saya bawa ke rumah, pas ke rumah menghilang lagi, itunya tuh hilang langsung menghilang. Itu hal-hal yang aneh sebetulnya ya. Terus juga Bapak melihat dari arah sana atau di sini Pak yang ada punten ODGJ katanya, terus Bapak sangkanya juga hantu ya. Nah itu di depan pas dia lagi nangis-nangis. ODGJ itu istri bawa kresek pakai baju pengantin. Saya samperin, dikirain saya ya pocong atau gimana. Saya samperin, dikiranya betul. Misalkan dilihat orang gila ya. Orang gila. Saya sering gitu, sering ngelihat orang-orang yang gila banyak. Jam 1 malam ada ODGJ ya. Ya pasti serem Pak. Pakai baju pengantin dia. Pakai baju pengantin lagi ya Allah. Ya ketawa-ketawa, saya samperin, dikirain saya pocong, pas didatangin bukan orang gila. Kan kebanyakan orang-orang ketakutan. Soalnya bajunya baju putih gitu ya. Nah, saya samperin. Oh, ini mau beneran orang gila saya. Saya kira teh bener pocong, saya samperin. Makanya saya mah enggak takut ngapain. Iya. Ngapain? Nah kadang-kadang kan ketakutan itu celaka itu kan ketakutan karena diri sendiri. Karena diri sendiri. Kalau orang Sunda bilang mah kupamolah sorangan. Nah itu alhamdulillah saya di sini masih hidup, walaupun di sini walaupun ya jauh sama tetangga. Misalkan tapi sama pengurus-pengurus bisa koordinasi. Tapi ini masuknya masih Pagerwangi Pak? Ini Lembang. Ini Desa Lembang. Desa Lembang, perbatasan. Oh, ini tuh perbatasan antara Desa Lembang dengan Desa Pagerwangi. Desa Pagerwangi. Oh, oke. Jadi saya kira ini tuh Pagerwangi. Bukan, Lembang. Oh. Jadi Baraya ini yang belum tahu nih ya. Jadi di atas sana tuh ini ada perbukitan itu, kalau kita terus ke sana itu ke Pagerwangi, Punclut ya Pak ya. Kuliner teh aja. Teh itanya. Gitu. Pak, pernah nggak malam-malam terus ada orang pakai motor minta bantu tolong, biasanya yang habis bensin atau yang mogok? Nah, kalau gitu banyak. Saya disuruh ke sini. Ya kadang-kadang ya orang-orang ada orang yang beneran, kadang-kadang dia minta bensin langsung kabur. Ada yang minta bensin langsung kabur? Bahwa dari motor saya sendiri ditumpahin pakai aqua. Nah, udah saya beli, kadang-kadang dia kabur gitu. Padahal minta tolong tapi kabur. Biarin aja, itu mah haknya dia. Ya Allah. Berarti dia maunya kita silahkan. Kadang-kadang ya ada yang kempes, misalkan di sini saya tolongin, misalkan gimana, sok pakai motor saya
Oh, Tambah malam-malam ya di malam-malam. sini ya. Waduh. Banyak lah yang gituan gitu, sok saya tolongin. Iya, iya. Nah, saya kan maksudnya nolong. Iya. Maksudnya nolong. Ya, sama saya mau jelek, mau baik itu terserah dia. Nah, gitu aja. Iya, iya. Pak, kalau boleh tahu Bapak di sini berternak-ternak nggak, Pak? Nah, di sini enggak bertani lah. Bertani aja Bapak teh ya. Nah, ini tuh pohon-pohon pisang, Bapak sering Nanam pisang. tanam pisang apa aja Bapak nanamnya di sini? Nanam pisang, rumput buat sapi, Oh, rumput buat sapi. Itu apa namanya, rumput apa ya namanya, lupa lagi saya juga. rumput gajah lah. Rumput gajah ya. Dan itu mah rumputnya bukan liar tapi ditanam ya Pak ya. Ditanam, ya, dikasih pupuk. Terus juga ini nih Bapak tuh sedikit-sedikit ada bawang daun. Aduh, Masya Allah. Ini tuh mau dibikin apa Pak? Ini mah buat nangkring aja malam. Bapak kalau malam sendiri aja? Sendiri di situ aja udah duduk kok sambil ngopi. Pawa boleh nggak? Saya tuh ingin merasakan sensasi malam di rumah Bapak nih. Boleh nggak Pak? Boleh. Boleh ya Pak ya? Boleh. Asik, alhamdulillah kalau begitu nanti kita coba malam Baraya. Kita akan coba malam. Saya penasaran Baraya, ini belakangnya rumah Pak Wawa. Jadi yang katanya ini yang sering jadi tempat pembuangan bayi ya, yang aborsi juga katanya di sini. Kita lihat di bawah hutan. Lalu menurut Pak Wawa juga ada orang bikin villa di belakang nih. Tapi villa nanti meni serem ya, keeng. Nah, ini jalan dulunya Baraya. Ini jalan sebelum dipindahkan ke arah sini, di belakang rumah Pak Wawa. Nah, ini jalan yang dulu. Kita lihat emang serem Baraya jalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini aspal. Ini aspal sebelum ditutup dan ditemukannya jenazah tukang sate atau jenazah penjual sate yang dibunuh di sini, di belakang ini. Ini jalan dulu. Nah, ini belakang rumah Pak Wawa. Ini TKP-nya. Di sini ditemukannya. Ini tuh jam 5:30 Baraya. 17.16. Kita coba, karena saya bakal sampai malam hari di sini. Jadi saya bakal coba kondisi malam harinya rumah Pak Wawa seangker gimana, seserem apa, hingga banyak orang-orang menilai bahwa rumah Pak Wawa ini rumah angker, dan banyak orang heran kenapa Pak Wawa bisa seberani itu tinggal di sini. Ini nggak tahu bekas apa ini bangunan ini, kosong. Ini entah di sini entah di mana ya, menurut Pak Wawa yang katanya orang buang mayat di sini. Pohonnya besar-besar, ditemenin suara tongeret sore hari, ciri khas.
Jadi penasaran gimana nanti kalau sudah malam hari di rumah Pak Wawa. Karena sore hari jadi banyak orang pulang kerja melewati jalur ini. Nanti kita coba lihat malam hari apakah ada orang yang lewat sini atau enggak. Kalau malam hari ya. Bahkan yang pembunuhan tukang sate itu kan sekitar 2017 ya, berarti kan 5 tahun ke belakang mungkin ya, 7 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu lah. Bahkan 5 bulan setelah kejadian itu nggak ada orang yang berani lewat sini. Aduh, ini udah kedenger sayup-sayup mengaji anak. Biasanya mendekati maghrib itu suka ada sayup-sayup suara orang ngaji ya. Nah ini bapak mau ke nganterin pisang dulu, nanti kita lanjut malam-malam. Siapa? Nanti lanjut malam hari aja pak. Hati-hati pak. Nganterin dulu pisang, nanti kita lanjut malam hari. Oke, Baraya, ini videonya. Untuk selanjutnya nanti ada video malamnya. Jangan lupa ditonton ya. Untuk video malamnya juga ditunggu karena besoknya akan langsung tayang. Sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya, yang belum subscribe diklik tombol like-nya juga. Saya pamit, sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum.